Baiklah, perkenalkan nama saya Daru Indra Marzuki dari Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang materi siklus air. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Jadi, tujuan dari video pembelajaran kita kali ini, yang pertama, adik-adik dapat mengetahui apa itu pengertian siklus air. Lalu, adik-adik juga dapat mengetahui bagaimana tahap-tahap dari siklus air tersebut. Selanjutnya, adik-adik juga akan mengetahui apa saja macam-macam siklus air. Selamat menyaksikan, semoga dapat bermanfaat. Let's enjoy. Di video kali ini kita akan membahas kelas 5 semester 2 tema 8 subtema 1. Adapun indikator pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari video ini. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar apa saja sih? Untuk itu, kita menuju ke peta konsep. Baiklah, kita akan belajar tentang pengertian siklus air, tahap-tahap siklus air, dan macam-macam siklus air. Untuk materi pertama, yakni tentang pengertian siklus air. Apa sih sebenarnya siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Materi selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap siklus air. Apa saja sih tahap-tahap siklus air itu? Siklus air diawali dengan terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di laut, danau, sungai, sawah, bendungan, dan lain-lain berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan ini disebut dengan evaporasi. Selanjutnya, penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat pada tumbuhan. Penguapan ini sering disebut juga dengan proses transpirasi. Ketika uap air yang dihasilkan dari proses evaporasi dan transpirasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi air tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Titik-titik air yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu sama lain, sehingga membentuk awan. Semakin banyak titik-titik air yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan gelap. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi yang sering disebut hujan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam-macam siklus air. Apa saja sih macam-macam siklus air? Yang pertama, ada siklus pendek. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Selanjutnya, terjadinya kondensasi dan pembentukan awan. Lalu, turun hujan di permukaan laut. Selanjutnya, kita ke siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Selanjutnya, terjadi evaporasi, lalu uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, lalu pembentukan awan, kemudian turun hujan di permukaan darat. Selanjutnya, air mengalir di sungai menuju laut. Selanjutnya, kita ke siklus panjang atau siklus besar.
Proses ini diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Selanjutnya, uap air mengalami sublimasi, lalu pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Kemudian pembentukan awan, lalu turun salju, pembentukan gletser. Gletser mencair membentuk aliran sungai. Dan yang terakhir, air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu kita tahu bahwa siklus air itu terjadi secara terus-menerus. Kemudian, tahap-tahap dari siklus air itu sendiri, yang pertama ada evaporasi, lalu ada transpirasi, yang selanjutnya ada kondensasi, dan yang terakhir ada presipitasi. Baiklah, lanjut ke macam-macam dari siklus air itu sendiri. Yang pertama, ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, lalu ada siklus panjang. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Semoga juga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.